Oke, selamat sore. Hari ini kita mau membahas mengenai turunan berantai. Jadi ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Kemarin ini masih tentang turunan, ya. Nah, untuk turunan berantai ini bisa disebut sebagai turunan dari fungsi dalam fungsi. Karena biasanya dia turunan berantai ini kita harus memisalkan dari fungsi yang ada di situ. Oke, jadi misalnya Y sama dengan FU dengan U sama dengan GX. Maka dalam mencari turunannya itu DY DX ini dicari dengan DY DU dikali dengan DU DX. Nah, langsung saja sih di sini untuk di contohnya ya. Untuk contohnya, misalnya Y sama dengan 2x3 ditambah 3x min 1 pangkat 3 dikali dengan 4x kuadrat plus 5x pangkat 2. Maka di sini kita seperti minggu kemarin dimisalkan, yang di depan ini adalah dimisalkan sebagai G, jadi yang ini ya. Yang ini kita misalkan sebagai G nih. Yang ini kita misalkan sebagai G. Ini sebagai GX. Sedangkan yang ini akan kita misalkan sebagai HX. Oke. Nah, kemudian GX ini tanda dari berantai itu apa sih? Tanda berantai itu ada ini. Nah, ada pangkatnya ini. Berarti dia nanti akan menjadi turunan berantai. Sama kayak ini. Nah, ini juga ada pangkatnya. Berarti ini termasuk turunan berantai. Ya, mengulang dari yang kemarin. Misalnya, kita punya di sini 4x plus 5x. Oh, ini ada kuadratnya. Ya. Maka kalau di sini tidak ada pangkatnya di sini, ya, di sini 0 tidak ada pangkatnya, maka di sini kita bisa langsung menurunkan seperti biasa, sehingga Y aksennya itu menjadi 8x plus 5. Jadi langsung diturunkan. Tapi kalau di sini untuk 4x kuadrat plus 5x ini ada pangkat 2-nya di sini ya, ada pangkat 2-nya, maka kita tidak bisa langsung menurunkan. Jadi nanti harus dimisalkan. Misalkan yang GX-nya, jadi GX-nya menjadi ini ya. Menjadi U sama dengan S pangkat 3, karena S-nya ini ya. S pangkat 3 dengan S-nya sendiri dimisalkan ini. Ini S-nya. U sama dengan S pangkat 3 dengan S sama dengan 2x3 plus 3x min 1. Sementara untuk HX ini kita misalkan sebagai V sama dengan T kuadrat karena di sini kuadrat ya. Oke, ini kuadrat. Dengan T-nya sendiri sama dengan 4x kuadrat plus 5x. Nah, untuk contoh lebih jelasnya nanti saya terangkan di belakang. Oke, untuk contohnya misalnya ini. Di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 1 nih. Maka di sini anggap saja di sini ada kurungnya, tapi di sini nggak ada pangkatnya. Jadi karena di sini nggak ada pangkatnya, maka bisa langsung diturunkan. X kuadrat turunannya menjadi 2X, 5X diturunkan jadi 5, plus 1 turunannya sama dengan 0. 0 nggak perlu ditulis, sehingga Y aksen sama dengan 2X plus 5. Beda halnya dengan yang contoh yang kedua di sini. Misal Y sama dengan 3X min 2 kuadrat plus 5X plus 1. Maka di sini yang depan ini kita misalkan sebagai G, yang belakang ini kita misalkan sebagai H. Nah, di sini dilihat karena di depan ini ada ada kuadratnya ya.
Sehingga untuk yang depan G, ini dicarinya nanti dengan berantai. Sedangkan H ini kita cari dengan turunan biasa, langsung kita turunkan. Karena di atasnya sini tidak ada pangkatnya, ya. Kalau tidak ada pangkatnya, maka ini diturunkan langsung. Sehingga HX-nya 5X plus 1, maka H aksennya turunannya adalah 5. Sedangkan untuk yang G ini kan 3X min 2 kuadrat. Ini kita misalkan sebagai U sama dengan S pangkat 2. Ini pangkat 2 karena apa? Karena ini juga pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, maka di sini juga pangkatnya 3. Dengan U sama dengan S kuadrat, dengan S-nya sama dengan 3X min 2. Jadi ini sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian dalam mencari turunannya, S kuadrat ini kita turunkan menjadi 2S dikali dengan S aksen. S aksen itu turunannya ini. Nah, turunannya ini sehingga jadi 2S ini diturunkan jadi ini. Jadi S kuadrat diturunkan jadi 2S, sementara S yang di sini diturunkan jadi S kuadrat. Jadi 2 dikali S. Nah, turunannya dari 3X min 2 ini kan turunannya itu kan sama dengan 3. Ya, jadi kalau S sama dengan 3X min 2, maka S aksen sama dengan 3. Sehingga turunan dari G sama dengan 2 dikali S aksen sama dengan 2 dikali S dikali dengan 3. Nah, ini kan sama dengan 6S, ya kan? 2 dikali 2 ini sama dengan 6S, ya. 6 kali S, S-nya ini berarti sama dengan 6 dikali 3X min 2 sama dengan 18X min 12. Itu G aksennya. Nah, kita tahu di sini soalnya tadi adalah G ditambah dengan H. Jadi turunannya nanti Y aksennya sama dengan G aksen ditambah dengan H aksen, sama dengan yang ini tadi. Ini adalah G aksennya, yang ini. Oke. Kemudian ini H aksennya. Nah, sini. Jadi G aksen ditambah H aksen sama dengan 18X min 7. Nah, kalau di sini kita mau mencari Y aksen 2, maka angka 2 di sini, ya, akan menggantikan nilai X yang ada di sini. Sehingga menjadi Y aksen 2 sama dengan 18 dikali 2 dikurangi 7 sama dengan 29. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh soal. Sekarang silahkan contoh soal ini dicoba. Jadi videonya di pause dulu, kemudian silahkan Anda mengerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakan, nah nanti akan kita koreksi bareng jawabannya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oke. Nah, ini jawabannya. Soalnya tadi adalah Y sama dengan 3X3 min 2X kuadrat min 8X6 plus 10X4. Oke, sebentar. Nah, sehingga di sini yang depan ini kita misalkan sebagai G, yang belakang ini kita misalkan sebagai H. Ya, ini yang G saya taruh sini, yang H saya taruh sini. Oke. Nah, G ini berantai. Oke. G ini berantai. Kenapa? Karena di sini ada pangkatnya. Ada pangkatnya maka berantai. Sementara H di sini nggak ada pangkatnya. Ini nggak ada pangkatnya. Sehingga H-nya bisa diturunkan langsung. Nah, kita kerjain yang H dulu. H sama dengan ini
Maka H langsung diturunkan, min 8x6, berarti turunannya menjadi min 48x5. Plus 10x pangkat 4, berarti turunannya menjadi 40x pangkat 3. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, silahkan Anda lihat lagi yang pertemuan minggu kemarin. Saya rasa Anda perlu belajar bahwa kalau x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali dengan x pangkat n-1. Sehingga saya kasih contoh di sini ya. Misalnya saya punya 10x pangkat 4, maka turunannya ya itu akan menjadi 10-nya dibiarkan di sini. 10-nya biarin aja. Yang kita urusin hanya yang ini, x pangkat 4. X pangkat n, berarti n-nya di sini 4. Berarti menjadi kali dengan 4, x pangkatnya adalah n-1. n-1 berarti 4 dikurangi 1. Berarti sama dengan 40x pangkat 3. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, jadi silahkan dipelajarin lagi. Kemudian untuk G-nya, G aksennya berantai. Maka balik lagi kita misalkan G aksen sama dengan S kuadrat. Dengan S sama dengan ini. Jadi yang di dalam kurung inilah yang kita pakai sebagai S-nya. Oke, berarti yang ini diturunkan menjadi 2S. Yang ini diturunkan menjadi 9E kuadrat min 2. Kemudian hasil turunan ini dikalikan. Nah, jadinya jadi 2 dikali S dikali turunannya. Jadi 2 dikali S dikali turunannya. Nah, itu kalau Anda mau mencari turunan berantainya. Nah, ini sehingga dikalikan. 2-nya dikalikan nanti dulu. Karena ini dikalikan dulu. 3 dikali 9 X kuadrat. 3 kali 9 27. X 3 sama X 2 jadi X 5. Terus ini dikali yang belakang. Oke, ini dikali yang belakang. 3 dikali 2 min plus 3 dikali minus 2 berarti min 6 X pangkat 3. Kemudian min 2X dikali 9 ini min 18X pangkat 3. Kemudian 2X ini dikali dengan minus 2, min dikali min hasilnya plus 2 kali 2 4X, jadi hasilnya ini. Nah, kemudian 2 ini dikali dengan hasilnya ini. Nah, di sini ada X pangkat 3, di sini ada X pangkat 3. Karena pangkatnya sama, maka dua-duanya ini digabung menjadi 1. Jadi minus 24X pangkat 3. Nah, baru kemudian nanti ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. 2 kali 2, 7 jadi 54, min 48X3 plus 8X. Nah, karena soalnya di sini adalah Y aksen sama dengan G aksen ditambah H aksen dalam mencarinya, sehingga G aksennya yang ini ya, ini G aksennya ke sini, yang H aksen ini tadi ke sini, sehingga menjadi tinggal ditambahkan 54x5 ya. Ini karena ada sama-sama x5 digabung jadi 1 menjadi 6. Ini ada x pangkat 3. Ini ada X pangkat 3 digabung 1 jadi minus 8. Kemudian ini sendiri ditaruh sini sendiri. Jadi Y aksennya sama dengan 6X pangkat 5 min 8X3 plus 8X. Gimana? Udah ada yang benar? Oke, nah ini untuk contoh soal nomor 2. Silahkan dicoba, coba lagi. Nah, sementara di pause dulu, silahkan